ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Batam, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman-taman surga di muka bumi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keikhlasan, ini yang paling utama. Kemudian diberikan pemahaman terhadap agama kita, dimudahkan mengamalkannya dan istiqamah di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah sedikit kita akan muzakarah tentang beberapa amalan di dalam Islam yang nampak di mata manusia sebagai amalan yang ringan, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita mempelajari hal ini agar di tengah-tengah zaman yang penuh dengan godaan, banyak sekali hal-hal yang menarik kita dari melalaikan usia kita, melalaikan waktu kita, yang menyeret kita kepada kesibukan yang tidak ada faedah sama sekali. Maka penting kita belajar hal ini, mengetahuinya, agar waktu kita semakin bermakna, semakin berfaedah, tidak berlalu sia-sia. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Sekecil apapun nampak amalan tersebut, tidak pernah disia-siakan, pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka pasti dia akan melihat. Dzarrah itu bagian benda yang sangat kecil yang apabila nempel di kulit kita tidak melihatnya dan tidak merasakannya. Dzarrah itu gambarannya seperti benda yang terlihat ketika matahari pagi masuk cahayanya ke dalam rumah, kemudian di cahaya tersebut kita lihat seperti ada yang bertebangan ya, kecil-kecil. Nah, itu namanya zarrah. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihat. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala yudhi'u ajra wala yudhi'u 'amalal muhsinin." Wala yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sedikit pun menyia-nyiakan kebaikan atau pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, kecil ataupun besar itu dalam pandangan manusia saja. Dalam arti kebanyakan manusia menganggapnya sepele. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Ya, kalau kita bayangkan separuh biji kurma, anak kecil pun tidak akan kenyang memakannya. Tapi demikianlah Nabi memberikan petunjuk kepada kita, sekecil apapun nampak di mata manusia, boleh jadi itu sebagai sebab seorang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, seandainya besok terjadi hari kiamat, kemudian ada biji kurma di tanganmu, maka tanam sebagai bentuk amal baiknya. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang nampak remeh di hadapan manusia dan dianggap kecil, sering manusia melalaikannya, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah zikrullah. Yang pertama, zikrullah. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang beriman yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka a'addallahu lahum maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Dan berzikir yang banyak ini adalah ciri khas atau tanda di antara tanda seorang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda yang menonjol pada orang-orang yang mengikuti, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, itu mereka berzikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh terdapat tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa
ciri orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang menjadikan beliau sebagai qudwah itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini mengandung faedah bahwa seorang tidak akan mungkin dikatakan sebagai hamba yang banyak berzikir kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan standarnya akal kita. Seorang dikatakan sebagai hamba yang banyak berzikir harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang terdepan dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau kita ditanya siapa manusia yang paling banyak berzikir pada Allah, pasti jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, contoh dalam segala hal. Dalam urusan agama, termasuk dalam zikir. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang perlu dipahami berkaitan dengan zikir ini harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dengan akal-akalan kita. Kita menentukan lafadznya ataupun jumlah bilangannya, ini harus ada ketentuan. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, zikir oleh para ulama dibedakan menjadi dua. Dibagi menjadi dua, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak ini adalah zikir yang lafadznya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi pengamalannya, tata caranya tidak diikat. Tidak ada ikatan, tidak ada aturan tertentu. Nah, semacam ini, ya zikir mutlak ini bisa diamalkan kapan saja, kecuali pada tempat-tempat yang memang dilarang. Seperti dalam kamar mandi, misalkan dalam WC. Misalkan seorang di atas kendaraannya bisa berzikir. Dan di antara ciri ulul albab yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ya, ini orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan di atas pembaringan-pembaringan mereka. Nah, ini menunjukkan zikir mutlak. Kapan saja bisa dia lakukan. Dan tidak ada ikatan, jumlah tertentu tidak ada. Mau 100 kali, misalkan seorang di atas kendaraannya, di mobilnya, di motornya, seorang ibu yang sedang masak di dapur, sambil menyiapkan makanan untuk keluarganya, dia berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan yang lainnya dari lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini tidak ada batasan, 100, 200, 1000, 10.000, silahkan. Ini namanya zikir mutlak. Kemudian yang kedua, ada zikir muqayyad. Zikir muqayyad ini zikir yang sudah diatur tata cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya juga sudah diatur, ada ketentuannya dalam syariat. Seperti misalkan zikir yang dibaca di dalam salat, sudah ada ketentuannya, nggak bisa. Seorang misalkan ingin murojaah surah An-Naba ketika sujud. Ketika sujud ya, katakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Enggak boleh. Ada, dilarang, ada aturannya, ada yang dibaca ketika sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, ketika tasyahud, ketika berdiri, ada ketentuannya. Nah, ini namanya zikir muqayyad. Demikian juga selesai salat. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam.
lafaz, jumlah bilangan, dan waktunya telah diatur. Seorang tidak bisa keluar dari apa yang telah diatur. Ini namanya zikir muqayyad. Maka seorang nggak bisa zikir setelah sholat, misalkan membaca subhanallah 100 kali. Nanti alhamdulillah dibaca 250 kali umpama. Walaupun secara akal kan lebih banyak, lebih baik. Tidak. Ya. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan ibadah tertentu yang sudah diatur oleh Nabi SAW. Setelah sholat itu membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dalam riwayat lain 25. 25, 25, 25. Riwayat lain 10, 10, 10. Ada yang 11, 11, 11. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Maka tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Seorang misalkan melaksanakan umroh, dari sejak di miqat dia berniat ihram, kemudian menggunakan baju ihram untuk laki-laki, kemudian dia dari miqatnya menuju Mekah itu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Ini sudah ada ketentuannya. Kita mau zikir misalkan perjalanan dari rumah, ya ada yang rumahnya sekitar sini menuju Jabal Rahmah, kemudian dia katakan labbaik Allahumma labbaik. Walaupun secara makna ini benar, baik maknanya, tapi bukan pada tempatnya. Nah, ini namanya zikir muqayyad. Nah, hal ini harus dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Seringkali ya, sebagian kaum muslimin ketika kita ingatkan tentang lafaz zikir atau jumlah bilangan atau tata cara pelaksanaannya, dilakukan dengan berjamaah, misalkan selesai sholat berjamaah dengan suara keras dipimpin oleh imamnya, kemudian diikuti oleh yang lain, diingatkan ini tidak ada petunjuk dari Rasulullah pelaksanaan seperti ini. Kemudian dijawab apa? Ini kan zikir, ini ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini kalian melarang orang berzikir. Wahabi katanya. Ajaran Wahabi melarang zikir, padahal bukan zikirnya yang kita larang. Tapi tata cara pelaksanaan ini membawa zikir muqayyad menjadi mutlak. Berdalil dengan dalil yang mutlak. Oleh karena itu para ummahat dan akhwat, hal ini perlu dipahami supaya kita tidak salah dalam mengamalkan berkaitan dengan zikir ini. Adapun tentang lafaz zikir banyak sekali yang bisa kita amalkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini diperbanyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita masuk pasar, masuk mall, pusat-pusat perbelanjaan, ini termasuk pasar, seorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, seorang jika masuk pasar dan membaca doa ini, dibangunkan istana baginya di surga. Subhanallah. Nah, ibu-ibu ini sering masuk pasar, ya. Jangan yang diingat hanya list belanjaannya saja. Ini apa yang kurang ini? Terasi, apalagi cabai, tomat, dan yang lainnya. Sampai lupa baca doa. Hal simpel doanya. Ya, insyaallah para ummahat dan akhwat sudah banyak yang menghafalnya ya, dan mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat ya para ummahat, ini masuk market-market, masuk mall, masuk pasar, ini dibaca. Satu istana di surga dibangunkan, kata Nabi SAW. Kemudian juga di antara contoh lafaz zikir,
dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Muslim ini hadis yang terakhir. Nabi bersabda, kalimatan khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan. Kemudian berat bobot timbangannya nanti di mizan. Kemudian dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dan insya Allah para umat dan akhwat, ketika kita menyibukkan lisan kita ini dengan zikrullah, insya Allah akan berkurang, ya, berkurang dosa lisan kita, berkurang atau bahkan tidak hilang, ya, amalan-amalan lisan yang menyebabkan dia terjerumus kepada perbuatan dosa seperti menggibah, ngadu domba, berbohong, bercanda yang berlebihan, dan yang lainnya. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tentang zikrullah. Di antara amalan lain juga yang bisa kita jadikan sebagai penambah amal kebaikan kita dan mudah untuk dilakukan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Sungguhnya iman itu memiliki 70 lebih cabang. A'laha imatatul adza, a'laha kalimatu la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan ini tidak harus duri, ya, tidak harus duri di jalan. Intinya segala sesuatu yang bisa mengganggu orang banyak. Misalkan di jalan raya atau di jalan semenisasi, itu ada kerikil-kerikil, ada, mohon maaf, ada kotoran hewan misalkan yang bisa mengganggu jalannya manusia, maka menyingkirkan ini dapat pahala. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sempurnanya Islam mengajarkan kebaikan. Sampai hal yang mengganggu jalannya hewan, makhluk lain pun, ketika seorang menyingkirkannya, membuat orang lain ataupun makhluk lain seperti hewan itu lapang jalannya, ini mendapatkan pahala. Maka bagaimana mungkin Islam dikatakan agama kekerasan, teroris? Bagaimana mungkin dikatakan ngebom, ya, bom bunuh diri, misalkan merusak fasilitas-fasilitas umum, dikatakan sebagai bagian dari ajaran Islam? Sangat jauh. Sementara menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan itu bagian dari ajaran Islam. Sangat tidak bisa diterima. Mungkinkah agama yang memerintahkan untuk menyingkirkan duri dari jalan itu akan memerintahkan seorang merusak fasilitas umum atau bom bunuh diri atau tindakan-tindakan teroris lainnya? Hasyalillah, tentu sangat jauh.
Kemudian para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senyum dan akhlak yang baik. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bersabda dalam riwayat Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali kalian meremehkan sebuah kebaikan sedikit pun, walaupun hanya dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang cerah, senyum. Ya tentunya sesama wanita, ya, bukan wanita terhadap laki-laki yang bukan mahramnya, bukan saudaranya, bukan keponakannya, bukan pamannya, ya laki-laki yang dia boleh menikah dengannya, maka ini ya termasuk hadis ini. Ini antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanitanya. Jangan kalian remehkan satu kebaikan sedikit pun, walaupun dengan berjumpa dengan kawanmu dengan atau saudaramu dengan wajah yang cerah. Kemudian para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara amalan yang mudah dilaksanakan dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah afsyus salam atau ifsya'us salam, menebarkan salam. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang jika kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Kata Nabi SAW, afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kemudian juga termasuk dalam hal ini menjawabnya, mengucapkan salam dan menjawabnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam dengan satu salam, ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Bahwa seorang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, ini setara. Atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, ini setara. Atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara bentuk setara dalam menjawab salam dengan perintah Allah tadi adalah seorang menjawab salam dengan jahar ketika orang yang artinya menyamakan kadar suaranya. Kadang-kadang kan sering terjadi orang mengucapkan dengan semangat, assalamualaikum. Kemudian kita jawabnya biasa aja, waalaikumsalam. Ini belum sebanding, ya sampai sedetail itu. Ketika orang mengucapkannya dengan semangat, setidaknya kita juga mengucapkannya dengan semangat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang, assalamualaikum, iya, waalaikumsalam. Dengan suara sir misalkan. Ya kadang-kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Orang mikir, oh saya salam kok nggak dijawab. Padahal dia menjawabnya cuma suaranya sir. Kemudian para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa saat keluar rumah. Ini sebagai contoh saja. Sebenarnya kalau mau lebih luas lagi, hampir setiap aktivitas kita itu ada doanya. Bagaimana doa saat melihat langit,
Bagaimana doa saat melewati jalan tanjakan, bagaimana ketika jalan turun dan seterusnya. Itu semuanya ada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar rumah, ya doa yang bisa diucapkan adalah insya Allah kita semua sudah hafal. Ya, anak-anak SD, anak-anak TPA ini banyak yang sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling ma'ruf. La haula wa la quwata illa billah. Ya, saya keluar dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini permintaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Barang siapa yang mengucapkan ini saat keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan diberi petunjuk. Dikatakan kepada dia, engkau akan diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian para ummahat berkaitan dengan amalan di dalam rumah atau berkaitan dengan rumah tangga, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, kaitannya dengan kepala rumah tangga, berikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Istri pun ya dianggap memberikan nafkah kepada anak-anaknya ketika dia masak, tidak harus mencari nafkah misalkan. Ya, harta yang dia dapat dari suaminya, dia olah, ya, jadi makanan, minuman, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anaknya. Ini bagian dari dia memberikan nafkah kepada dan dihitung sedekah. Bayangkan, ini pahala yang kita tidak sadari. Mungkin dianggap sebagai sebuah kewajiban saja. Artinya bagian dari konsekuensi sebagai ibu rumah tangga. Dia masak untuk anaknya, menyiapkan sarapan dan makan sehari-hari. Padahal itu adalah pahala besar yang dia tidak sadari. Tapi ingat, bagi siapa? Bagi yang meniatkan. Oleh karena itu bedanya orang yang melakukan aktivitas, sama-sama melakukan aktivitas rumah tangga, sama-sama masak umpama, sama-sama menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, tapi satunya ini melaksanakannya hanya karena ini tugas dia sebagai istri. Tapi yang satu, dia mengerti ilmunya, dia paham bahwa ini adalah perintah Allah SWT. Setiap aktivitas yang dia lakukan itu dia niatkan ibadah karena Allah SWT. Ini semuanya bernilai pahala. Energi ya yang diperoleh anaknya dari sarapannya umpamanya, dari minumnya, kemudian tersalurkan. Dia bisa belajar, dia bisa menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dan aktivitas ibadah yang lain, semuanya orang tua mendapat bagian. Subhanallah. Termasuk suaminya. Suaminya makan dari masakan istri, ini juga tidak disadari. Oleh karena itu, bagi para ummahat dan akhwat yang sudah ngaji, niatkan aktivitas-aktivitas itu menjalankan perintah Allah SWT sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Demikian juga seorang suami ketika dia mencari nafkah. Ini bisa bernilai ibadah, bisa hanya sekedar menjalankan tugas. Orang-orang yang tidak mengerti, kaum muslimin yang belum mengerti, mungkin dianggap itu sebagai sebuah tugas. Betul, tugas sebagai kepala rumah tangga dia mencari nafkah. Tapi tidak akan diberikan pahala tanpa didasari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Maka ya dengan mengetahui hal ini insyaallah ini akan semakin semangat ya, semakin bermakna aktivitas seharian khususnya ibu-ibu dan para ummahat di rumah. Ya setiap eh, dia memasak, numis dan yang lainnya ini semuanya akan bernilai ibadah karena dia niatkan ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan makan kepada suaminya. Subhanallah.
Kemudian bersedekah. Ya, sedekah dalam arti bersedekah dengan materi. Tadi sudah saya bacakan satu hadisnya, ittaqun nar, kata Nabi, walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dari neraka, jaga diri kalian dari siksa neraka, walau dengan bersedekah setengah biji kurma. Insya Allah semiskin-miskin kita hari ini, kalau bersedekah nggak ada yang bersedekah dengan setengah biji kurma. Ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah mampu bersedekah dengan lebih dari sebutir kurma. Mungkin sekilo kurma bisa, 10 kilo kurma juga bisa. Atau senilai dengan itu. Bayangkan, setengah biji kurma saja itu sudah ya bisa menyelamatkan orang dari siksa neraka. Ya tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jaga diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Tentunya yang menentukan ini bisa bermanfaat yaitu dengan keikhlasan niat tadi. Para ummahat dan akhwat mungkin pernah dengar tentang seorang pendosa. Ada dua riwayatnya, ada yang katakan laki-laki, satunya ada perempuan pelacur dari Bani Israel yang melihat seekor anjing kehausan. Lalu dia kasihan, kemudian dia turun ke sumur, ya sebuah sumur, diambil dengan sepatunya dan dia berikan anjing tersebut minum. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan dengan sebab itu dia masuk dalam surga. Namun ya tidak bisa kita pahami hadis ini hanya sepintas selalu saja. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang tersebut yang disebutkan ini adalah orang yang bertauhid. Ini yang paling utama. Dia orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan amal tersebut yang nampak mungkin ringan, hanya memberikan seekor anjing minum. Seekor anjing yang kehausan berikan minum, dari sebab itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Nah, apatah lagi kalau memberikan minum, memberikan makan kepada manusia, memberikan makan dan minum kepada suami, anak, kerabat, tetangga dan lainnya. Tapi sekali lagi, ini harus disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan keimanan. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang nampak remeh di mata manusia namun akan besar dan semakin besar amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung pada keikhlasannya. Katakan oleh sebagian ulama salaf, betapa banyak amal yang besar itu menjadi kecil dikarenakan salah niat, dan betapa banyak amal yang nampaknya remeh, kecil akan menjadi besar karena dilakukan dengan keikhlasan. Ini poinnya. Yang paling utama niat, amalan hati. Jadi dengan niat, semakin tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan tersebut nampak ringan di mata manusia. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam ilmu dan amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk melaksanakannya. Kemudian sebagai penutup, satu hal yang perlu diingat bahwa
amalan itu, bukan dilihat dari kecil dan besarnya di mata manusia, akan tapi keikhlasannya dan kontinunya dilakukan. Seorang bersedekah 10.000, tapi rutin setiap hari umpamanya, atau setiap pekan, rutin 5.000 atau 10.000. Ini jauh lebih utama sepanjang tahun. Ya setiap pekan atau setiap 2 hari sekali atau tergantung, intinya dia kontinu melakukannya. Ya, walaupun 2.000, 3.000 rupiah, 5.000 rupiah umpamanya, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 10 juta sekali seumur hidup. Udah gitu sering diungkit-ungkit lagi. Kan sudah kemarin pas mintai sumbangan masjid umpama, kan sudah kemarin 10 juta. Kan sudah kemarin 10 juta. 10 juta tapi sekali seumur hidup. 10.000 tapi setiap hari. Sepanjang hidupnya. Atau setiap dia menerima setiap dia gajian umpamanya dia sisihkan 100.000 untuk pembangunan masjid atau untuk anak yatim dan yang lainnya. Nah, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan. Terus continue dilakukan wa in qalla, walaupun sedikit. Dia sholat malam rutin setiap malam walaupun hanya 3 rakaat. Ada satunya, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang salat malam 11 rakaat tapi hanya di bulan Ramadan saja umpamanya. Begitu masuk Syawal sudah bablas tidurnya. Nah, barakallahu fikunna. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu ya, mungkin 5 atau 10 menit kita gunakan untuk diskusi tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau misalnya kita kan Umahat ini mau ngadakan rihla gitu kan Ustadz. Jadi kita cari beberapa donatur gitu kan untuk mengadakan games dengan diberi hadiah. Nah, terus kalau misalnya para donatur itu ikut untuk permainan games itu, apakah dibolehkan Ustadz? Rihlah, ini rihlah sekolah maksudnya? Enggak, rihla ini tempat tasin gitu. Ini ya komunitas lah gitu ya. Iya Ustadz. Kemudian kegiatan rihlah ini dipungut iuran gitu atau buka donasi? Dipungut iurannya itu bagi siapa saja yang mau jadi donatur gitu Ustadz untuk beli hadiahnya. Tapi gamesnya itu dimainkan itu oleh semua personil termasuk para donatur itu sendiri. Oh, maksudnya di sini mungkin kaitannya dengan apakah hal tersebut termasuk judi atau tidak gitu ya? Iya Ustadz. Berkaitan benar. dengan hadiah yang diperoleh dari lomba. Iya. Oh ya. Jadi pertama ya yang perlu kita berikan catatan di sini. Kita tidak boleh bermudah-mudah dalam donasi. Ini pertama yang harus dipegang dulu. Kalaupun melakukan sebuah kegiatan seperti tadi sebagai bentuk refreshing dari kegiatan kelompok belajar itu iuran saja. Ya, jangan sampai kegiatan-kegiatan tersebut buka donasi.
Karena donasi ini adalah kata modern dari kata minta-minta sebenarnya. Kalau kata istilah lebih menukiknya gitu, itu ngemis sebenarnya, ya kan? Minta-minta yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang seorang dari meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Ada beberapa kondisi yang seorang dibolehkan untuk meminta. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Kemudian kalau di dalam umpama komunitas tersebut yang jumlahnya katakanlah 50 orang umpamanya, mereka saja yang melakukan kegiatan tersebut dan nanti mereka dari uang yang mereka kumpulkan itu ada lomba-lomba, wallahu taala a'lam, yang saya pahami ini bukan termasuk eh, judi ya. Karena memang ini kegiatan bagian dari kegiatan rehlah tadi, hiburan-hiburan yang ada di sana, bukan bukan beda halnya dengan misalkan nih ada event lomba memanah, kemudian nanti hadiahnya akan dibelikan eh, kepada orang-orang yang mendaftar. Ini kan mendaftar memang tujuannya untuk lomba tersebut, ya keluar duit, kemudian ada 10 pendaftar, ternyata 3 pemenangnya, yang 3 pemenang ini hadiahnya diperoleh dari uang yang digunakan untuk mendaftar para pendaftar tadi. Sehingga di situ kan ada yang kalah. Ya. Ini kasusnya berbeda. Ya, insya Allah ini tidak termasuk judi. Demikian, wallahu taala a'lam. Silakan ada yang lain. Syukron Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, tadi kan saya dengar katanya kalau wanita muslimah itu tidak boleh senyum kepada laki-laki yang bukan mahram ya Ustadz. Bagaimana ya Ustadz sikapnya sebagai seorang muslimah yang ketika di jalan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram tapi yang kita kenal, misalkan seperti tetangga kita atau seperti partner bisnis kayak gitu Ustadz. Ya. Apakah kita diam aja atau disapa Ustadz? Atau kita pasang muka masam. Ya begitulah Ustadz, karena saya sudah Ya. terbiasa kalau ketemu itu pasti bunyikan klakson gitu atau sering menyapa gitu karena memang udah akrab gitu. Betul. Bagaimana Ustadz? Syukron. Tidak dilarang secara mutlak ya, tidak dilarang secara mutlak. Artinya ketika aman dari fitnah, kita tahu ya tetangga yang secara normal itu kan kita nggak mungkin juga kita cemberut ketemu tetangga kan, baik laki maupun perempuan. Maka ketika aman dari fitnah tidak ada masalah. Cuma jangan tebar pesona ya, jangan sedikit-dikit senyum, sedikit-dikit senyum, kemudian artinya dalam kewajaran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT melarang istri-istri Nabi untuk melembut-lembutkan suara. Allah SWT berfirman, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Jangan kalian melembut-lembutkan suara. Suara wanita ini kan sudah lembut. Dia bicara normal aja sudah lembut. Tapi ditambah-tambah lagi, lembut-lembutkan lagi, maka ini dihindari, dilarang. Ya, ya kalau kita ambil dari ayat ini, maka masuk juga di sini kategori senyum tadi. Ketika senyum itu sewajarnya dan aman dari fitnah, ini tidak masalah. Ketemu, assalamualaikum, apalagi sekedar bel ya, bel di mobil ngebel atau kita pakai helm, apalagi kan pakai cadar nih, ya sudah pakai isyarat saja, anggukan misalkan, ini enggak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Nah, ada lagi kira-kira?